bikin dalam hidup kami. Ketika iman, bikin roh pewajian bagi hamba, agar dalam setiap pemberitaan firman yang keluar dari bibir mulut hamba itu menjadi kebenaran yang dapat dipertahankan, kebenaran yang dapat kami lakukan di dalam setiap pribadi keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami siap untuk dengar firman Tuhan. Segala kelemahan tubuh, rohani kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi menurut kehendak Tuhan. Di atas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pada pasal yang ke-9. Kita baca pada ayatnya yang ke-5. Satu pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yesaya pada pasal yang ke-9 ayatnya yang Kepala kita Indonesia memberikan judul kelahiran kerajaan. Ayatnya yang ke-5 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saya sekali lagi akan baca firman Tuhan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus yang terjadi pada saat itu di kota Bethlehem, ya, ini adalah kelahiran yang telah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri di dalam sejarah, dan anak manusia ini akan dilahirkan secara unik, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa dia adalah seorang raja yang sudah tentu di dalam cerita kebenaran firman Tuhan, dan bukti dari kebenaran firman Tuhan yang kita setiap tahun kita dari setiap hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau khotbah-khotbah di dalam Natal, ya, di setiap gereja-gereja, bahwa Yesus itu lahir bukan di satu tempat, bukan di istana, ya, bukan di mungkin di satu tempat yang cukup mewah, cukup bagus, tidak, saudara, tapi di satu tempat yang sangat-sangat menyedihkan, ya, yaitu di kandang binatang, di dalam palungan atau di tempat makan ternak, ya. Jadi saudara, makanya dikatakan bahwa kejadian itu unik dan sangat menakjubkan, ya. Kita lihat bahwa Yesaya mencatat ada 4 nama yang akan menandai tugas Yesus Kristus atau Mesias itu sendiri, saudara. Saya dengan cepat, saudara, kita melihat bahwa yang pertama, saudara, ada 4 nama, ya, yang akan menandai atau yang akan diberikan kepada Yesus, yang waktu dia melayani Tuhan di bumi, ya, selama 3,5 tahun.
Dan yang pertama, saudara, kita melihat bahwa penasihat ajaib. Penasihat ajaib ini adalah Mesias sendiri akan menjadi keajaiban atau adipodrati, ya, atau di dalam kata Ibrani, saudara, yaitu pele. Ya, pele hanyalah dipakai untuk Allah. Jadi tidak pernah untuk dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Ya, pekerjaan manusia, saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-29 berkata, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara. Jadi Yesus akan menunjukkan sifat-sifatnya melalui perbuatan-perbuatan Allah sendiri, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan atau di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan, yang Allah telah berikan kepada dia, saudara, yaitu penasihat ajaib. Jadi penasihat ajaib ini merupakan, ya, penjelmaan hikmat sempurna atau mempunyai kata-kata hidup kekal, ya. Selaku penasihat, ia akan menyingkapkan rencana keselamatan, ya, bagi umat manusia. Jadi itu yang pertama adalah apa? Penasihat ajaib. Kalau kita baca di dalam Yesaya pada pasal yang ke-10 ke-11 ayat yang pertama dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengetahuan, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Ayat ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Allah perkasa, dia akan melakukan hal-hal yang spektakuler yang Allah telah turunkan atau Allah telah berikan kepada Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib. Itu yang pertama, saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa sebagai penasihat ajaib itu Tuhan akan memberikan dia hidup yang kekal. Ya. Jadi sebagaimana Yesus lahir dan dia mati, bangkit dari antara orang mati, dan sesudah itu tidak akan ada kematian lagi. Dia akan hidup yang kekal, sudah. Nah, itu yang pertama mengenai penasihat ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah yang perkasa. Kalau kita melihat di dalam Mesias, di seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania, ya. Jadi di dalam Korintus, ya, Kolose pada pasal yang kedua, Kolose pada pasal 10 ayat 9 berkata, sebab di dalam dia, ya, sebab dalam dialah dia secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Jadi Allah yang dikatakan 100% manusia dan 100% Allah. Ya. Jadi dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Itu sebabnya dikatakan sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang disebut Allah yang perkasa. Ya. Dia perkasa di dalam segala-galanya. Dia perkasa di dalam perbuatannya. Dia perkasa di dalam segala macam hal yang dia lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang heran,
Allah yang luar biasa, dia adalah Allah yang perkasa. Kalau kita baca di dalam Yohanes pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman dan adalah firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ya. Jadi ini sangat luar biasa, sudah. Jadi yang kita melihat yang kedua adalah Allah yang perkasa. Dia adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sementara mendengar perkataan Tuhan sendiri. Amin. Lewat setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap pengerja-pengerja, para diaken yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, itu jelas di dalam Yohanes tadi katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dia, Allah dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi itu sebabnya saudara, disebut yang kedua adalah Allah yang perkasa, saudara. Yang ketiga, saudara, Bapa yang kekal. Nah, Bapa yang kekal ini, ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tapi Bapa itu dia yang bertindak terhadap umatnya secara kekal, saudara. Bagaimana? Ya, bagaikan seorang Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi Bapa yang mengasihi kita, dia yang melindungi kita, dia yang telah menyembuhkan kehidupan kita waktu kita mengalami sakit penyakit. Itulah Bapa kita. Dia adalah penyelamat kita, umat manusia, dari setiap kebutuhan kita. Allah kita yang mencukupi. Ya, ini yang disebut Bapa yang kekal. Ya. Jadi dia adalah Bapa ya dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya dan kepada hal yang kekal. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Mazmur pada pasal yang ke 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Jadi saudara, orang yang takut kepada Tuhan itu bukan karena dia jauh dari Tuhan, tapi yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan, Allah sayang kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan, bahwa Allah sementara mengasihi kepada kita yang setia untuk mencari dia. Amin. Ya. Allah mengasihi, bahkan Allah sayang kepada kita yang selalu mencari wajahnya. Dan Allah sayang kepada semua orang, ya. Bukan hanya kepada kita yang gereja-gereja karismatik, tidak saudara, tapi semua orang yang tidak terkecuali. Kepada orang non-muslim, non-Kristen juga saudara, ya, dia sayang. Ya. Itu sebabnya dia ada, dia hadir sebagai Allah yang perkasa. Ya, di dalam Mesias seluruh kepenuhan Allah akan berdiam secara jasmani. Jadi di dalam hidup kita saudara, mari kita tetap percaya bahwa kita memiliki Bapa yang kekal. Amin. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kapanpun saudara, tidak ada Bapa yang kekal di dunia ini selain dia adalah Allah kita. Amin. Dia berjanji dia akan datang ya kembali
setelah Dia menyediakan tempat bagi kita, saudara. Dan saya percaya kita semua merindukan tempat itu. Itu sebabnya Dia datang sebagai Bapa yang berkah. Dia datang sebagai Raja Damai. Yang keempat, Yesus datang sebagai Raja Damai. Dia yang memerintah atas kehidupan kita. Amin. Hari ini saudara, kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia adalah yang memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Raja Damai adalah pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan hukuman. Jadi Yesus datang untuk membawa damai di dunia ini. Kenapa saudara? Ya, sering kita mendengar bahwa ada konflik. Ya, konflik bukan cuma di negara antar negara, tapi ya, menghadapi Natal dan Tahun Baru ini sudah pasti ada konflik yang kecil-kecil di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ya, contohnya kalau mungkin ada yang belum terpenuhi, anak-anak punya kebutuhan belum terpenuhi, dan pasti ya anak-anak akan serang mama atau papa, dan pasti di dalam menghadapi Natal ini pasti tidak ada damai sejahtera. Ya. Tapi kita melihat bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera. Ya. Amin. Ya. Firman Tuhan bilang damai sejahtera yang diberikan oleh kita manusia itu adalah damai sejahtera yang bersifatnya sementara, damai sejahtera yang bersifatnya semu. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang bersifatnya kekal. Amin. Karena Dia adalah Raja Damai, Dia yang memerintah atas dunia ini. Dia yang akan membawa damai di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Dia akan membawa damai dalam setiap keluarga kita. Dia akan membawa damai dalam setiap gereja Tuhan. Sehingga menghadapi Natal, di malam Natal ini atau di bulan Natal ini, ada begitu banyak orang yang bersuka cita. Amin. Saudara bersuka cita malam ini? Ya, kita patut bersuka cita karena Raja Damai datang. Raja Damai lahir dalam hidup, membawa damai sejahtera atas hidup kita. Sebabnya saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Ayat 17 berkata, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi saudara, ini hewan-hewan yang ada ini mau tidak bisa. Ya, kalau kita lihat saudara, hewan-hewan ini tidak bisa ketemu. Ya, dikatakan serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba. Ya, itu pada hari yang dimana Tuhan mencurahkan damai sejahtera atas dia. Jadi kehidupan pada saat itu akan yang menjadi aman, menjadi damai, yang ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita selaku manusia. Bahkan firman Tuhan katakan hewan-hewan pun, saudara, mereka bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Saudara, kalau hewan saya bisa seperti itu, ketika Raja Damai itu datang untuk mendamaikan dunia ini, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ayat ke-8 berkata, anak yang menyusui akan bermain dekat liang ular teluk, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh
di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Itulah damai sejahtera. Ya. Kalau Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kita, maka kehidupan kita, ya walaupun ya sampai saat ini belum ada apa-apa, tetap ada sukacita. Amin. Ya, kita bersyukur sudah. Ya, kalau kita sudah ada kue, sudah ada segalanya, kita patut bersyukur. Tapi orang-orang yang mungkin ya hidup pas-pasan, ya pasti sudah damai sejahtera itu. Ya, ketika mereka memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, yang walaupun mereka tidak ada apa, yang walaupun mereka hidup pas-pasan sudah, tapi kehidupan mereka akan mengalami damai sejahtera di dalam hidup mereka. Kenapa sudah? Karena damai sejahtera dan damai akan diberikan kepada umat manusia. Amin. Di dalam Roma pada pasal yang pertama, ya Roma pada pasal yang kelima ayat pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Firman bilang, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Semuanya saudara, ya, biarlah kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita lewat iman kita, saudara. Ya, kita harus beriman sungguh kepada Tuhan bahwa kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh damai sejahtera itu akan memberi hidup kepada kita dari hukum dosa, dari hukum maut. Jadi kita akan dibebaskan dari setiap hukuman dosa kita, bahkan hukuman maut itu Tuhan akan angkat dari kehidupan. Kenapa? Karena roh damai sejahtera itu adalah roh Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Roh Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi, kondisi di hari-hari yang semakin hari semakin mengganaskan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita akan sudah belajar ada 4 hal. Yang pertama, yang bahwa kita memiliki penasihat yang percaya. Yang kedua, kita memiliki Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan Raja Damai. Itu akan menjadi bahagia dalam hidup. Mari pada hari ini kita telah merayakan malam kejadian, dan besok hari itu adalah acara puncak, yaitu kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, dan seluruh dunia yang akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25. Dan mari kita mempersiapkan diri kita, yang pasti bahwa ketika Raja Damai itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Kita akan memiliki kelepasan dari Tuhan. Kita akan memiliki hati yang betul-betul bersukacita karena Tuhan kita yang telah memberikan, melepaskan damai sejahtera atas hidup. Dan saya percaya damai sejahtera itu bukan menjadi diri kita saja, saudara, tapi damai sejahtera itu akan dicurahkan di dalam dunia ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena dunia ini sementara kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada di dunia ini hanya bersifatnya semu, bersifatnya sementara, saudara, tidak kekal, saudara. Tetapi hari ini damai sejahtera itu telah dicurahkan bagi setiap umat Tuhan yang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Di dalam ayat yang terakhir pada Yesaya pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada
kepada suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya berikan kepada kita di malam kejadian malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya, saudara, ya walaupun kita jauh dari keluarga, kita jauh ya berjuang dengan istri, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, tapi ingat Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya. Di dalam Yesaya pada 41 ayat 10 berkata, jangan takut, ya aku menyertai engkau. Kata menyertai di mana saja kita berada, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan bilang jangan takut, ya dia akan tetap menyertai. Dan sampai hari kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna atas hidup saya dan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa memperingati malam kejadian pada malam hari. Kita bisa melihat yang ada begitu banyak orang, lilin-lilin Natal yang sudah kita nyalakan, satu pertanda bahwa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka terang daripada Yesus Kristus itu tetap bercahaya di dalam setiap pribadi kita, dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Amin. Amin. Amin.